Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Anak-anak yang saya sayangi, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melakukan pembelajaran jarak jauh. Bagaimanapun keadaan dan dimanapun kita berada, semoga senantiasa kita masih dalam lindungan serta rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik, mempersingkat apa yang ingin kita sampaikan pada kesempatan daring kali ini, masih dalam pelajaran tahsin Al-Quran, yang mana menyambung dari apa yang kemarin telah disampaikan, yaitu pada hari ini kita akan belajar mengenai cara menyambung akhir surah Al-Anfal dan awal surah At-Taubah. Sebelumnya saya akan menjelaskan kepada anak-anak bahwasanya surah At-Taubah adalah surah yang ayat pertama dalam surat ini berisi tentang berlepasnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dari orang-orang yang syirik kepada Allah. Sehingga kemudian para ulama di sini mengatakan hukum membaca basmalah di awal surah, yaitu di ayat pertama dari surah At-Taubah, itu haram. Jadi tidak boleh membaca basmalah di awal surah At-Taubah. Tetapi kalau kemudian ayat kedua dan selanjutnya, maka boleh kita membaca basmalah dulu, kemudian membaca ayat. Jadi terkait dengan basmalah, kita akan bahas secara singkat dulu hukumnya. Setidaknya dalam membaca basmalah itu ada 3. Yang pertama, wajib basmalah dibaca. Kedua, haram dibaca. Ketiga, sunnah dibaca. Kapan basmalah wajib dibaca? Adalah ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Kita yang secara umum di Indonesia itu memakai qiraat yang jalur sanadnya itu dapat dari bacaan Imam Hafiz An-Asim, memasukkan daripada basmalah merupakan salah satu daripada ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Sehingga ayat pertama dari surah Al-Fatihah yang disebut Sab'ul Mathani itu adalah basmalah itu sendiri. Sehingga wajib dibaca ketika kita membaca surah Al-Fatihah, baik dalam sholat maupun di luar sholat, wajib dibaca basmalah, karena dia merupakan bagian dari surah Al-Fatihah, ayat daripada ayat-ayat yang terdapat pada surah itu. Maka di sini basmalah tidak boleh tinggal, wajib dibaca. Kedua, haram. Kapan basmalah haram dibaca? Ketika kita membaca awal daripada surah At-Taubah, tidak boleh dibaca. Jadi langsung saja ta'awud, langsung ke ayat yang pertama di surah At-Taubah, tidak apa-apa. Atau langsung dibaca ayatnya tanpa di basmalah itu, tidak apa-apa. Jadi hukumnya haram kalau kita membaca basmalah, malah tidak boleh. Yang ketiga, sunnah membaca basmalah kapan? Selain dari 2 surah itu, maka hukumnya sunnah. Sunnah artinya kalau kita membacanya, kita mendapatkan pahala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak membacanya pula juga tidak apa-apa. Tapi tentu lebih baik kita membaca basmalah kalau dalam perkara yang memang itu
baik. Karena apa? Setiap perkara kata Rasulullah hendaknya dimulai dengan basmalah, dan setiap perkara yang penting atau sesuatu hal yang baik kalau tidak dimulai dengan nama Allah maka perkara itu akan terputus, artinya terputus dari pahala atau sia-sia. Demikian. Maka di sini kita akan mempelajari cara menyambung akhir surah Al-Anfal dan awal dari surah At-Taubah. Yang pertama, hukumnya adalah al-waqfu bila basmalah. Jadi wakaf dengan tanpa basmalah. Jadi sambung akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Jadi berhenti pada akhir ayat surah Al-Anfal, baru kemudian membaca awal surah dari At-Taubah. Ingat, tanpa basmalah ya. Yang kedua, al-waslul jami', boleh langsung disambung. Boleh langsung disambung akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah tanpa ta'awud dalam pertengahannya. Bagaimana? Contoh, Innallaha bikulli syai'in 'alimun, bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Yang ketiga, saktah. Apa saktah itu? Adalah membaca kemudian berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Ya. Jadi membaca tapi berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Contoh, Innallaha bikulli syai'in 'alim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Demikian. Jadi saktah itu adalah berhenti tapi tanpa mengambil nafas. Kalau wakaf dengan mengambil nafas, tapi kalau saktah berhenti tapi tanpa mengambil wakaf. Ada dalam beberapa ayat-ayat yang memang di situ tertulis sin kecil di atas, artinya saktah. Nah, untuk membaca daripada surah At-Taubah yang disambung dengan akhir surah Al-Anfal, maka ada beberapa cara di sini, maka boleh dipilih anak-anak. Demikian. Selanjutnya untuk mempersingkat, kita akan menjelaskan tentang ana. Ana ini dalam semua tulisan itu dibaca pendek. Tetapi apabila itu wakaf dibaca 2 harokat. Ya, jadi ana itu semua tulisannya dibaca pendek apabila wasol. Tapi apabila wakaf maka dibaca panjang. Berapa? 2 harokat. Contoh dalam surah Zukhruf, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin. Itu contoh wasol, pendek ananya dibaca. Maka ada tanda di sini apa? Bulat, ya, lingkaran kecil di atas ana, itu artinya ananya harus dibaca pendek. Tapi kalau umpama dia diwakaf maka harus dibaca panjang. Berapa? 2 harokat. Contoh, Qul in kana lirrahmani waladun fa ana. Ya.
Maka kalau kemudian dibaca lagi, maka wasal, maka harus pendek. Fa ana awwalul 'abidin. Demikian. Dalam surah Yusuf, Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani fasubhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dalam surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Di sini perhatikan kalimat ana dalam surah Al-Kafirun, wala ana 'abidun. Jadi kalau disambung baca pendek tanpa boleh dipanjangkan ya. Perhatikan anak-anak, karena terkadang seperti ini seperti sepele, tetapi kalau tidak tahu jatuhnya pada suatu kesalahan, akhirnya mengurangi daripada kebaikan kita di dalam membaca atau dalam bertilawah Al-Quranul Karim. Maka ingat bahwasanya membaca Al-Quran itu dengan menggunakan tajwid itu hukumnya wajib. Membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid itu wajib, meskipun mempelajari teorinya itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, artinya tidak semua orang perlu untuk tahu teori, tapi untuk mempraktekkannya itu bukan fardu kifayah, fardu ain. Maka perlu anak-anak mempelajari dan mengetahui ini untuk kemudian dipraktekkan dalam keseharian bila mana anak-anak ini membaca Al-Quranul Karim. Saya kira ini yang bisa disampaikan karena waktu yang sangat terbatas. Saya juga ingin berpesan agar anak-anak setelah ini merangkum daripada apa yang disampaikan ini dalam tulisan dan dikumpulkan nanti lewat wali kelas masing-masing. Dan saya minta tugasnya untuk yang sekarang ini adalah dengan membaca pakai voice note dan kasih beritahu namanya siapa, kemudian kelas berapa, kemudian voice note membaca daripada apa yang tadi diterangkan di dalam daring kali ini. Jadi itu ya anak-anak ya, mohon maaf kalau ada yang belum jelas nanti boleh ditanyakan, boleh secara langsung lewat Jabri di grup, silakan saya tunggu. Kalaulah tidak, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu dan ditambah ilmu, dan senantiasa diberikan oleh Allah kita adalah termasuk orang-orang yang mengetahui kebaikan dan kemudian mengikuti daripada kebaikan yang benar itu. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.